أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ومعنى نعس أي أصابه النعاس وهو مقدمات النوم، فأرشد من يصلي عليه الصلاة والسلام فأصابه النعاس أن يرقد ليعطي بدنه حظه ونصيبه من الراحة. وبين عليه الصلاة والسلام أن من يصلي وهو ناعس والنعاس يغالبه لا يتمكن من أداء صلاته وعبادته وذكره لله عز وجل ودعائه بشكل جيد، بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه، لعله يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه بسبب حالة النعاس التي تغالبه. فأرشد عليه الصلاة والسلام في هذه الحال إلى أن يعطي نفسه حظه ونصيبه من النوم، ثم بعد ذلك يصلي نشيطا. ونلاحظ في الحديث الأول أن من صلى حتى بلغ مبلغا يتعب فيه التعب الشديد ولا يطيق ذلك بحيث يتعلق بشيء أو يتمسك بشيء لئلا يسقط، نهى عن ذلك من أجل أن يعطي البدن راحته، قال: فليرقد. أيضا إذا كان الإنسان يصلي وبحاجة للنوم والنعاس يغالبه أيضا فليرقد. وهذا فيه رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد بهذا الدين السمح، الدين الذي كله يسر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنه على العباد وله الحمد. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ummul Mukminin, dari ibu kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli," jika salah seorang dari kalian dalam keadaan ngantuk padahal dia dalam keadaan salat, jika dia ngantuk padahal dalam keadaan salat, falyarkut hatta yadhhaba anhu an-naum, maka hendaknya dia tidur sampai hilang rasa ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena jika salah seorang dari kalian salat dalam keadaan ngantuk berat, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, maka dia tidak tahu, bisa jadi dia ingin beristighfar kepada Allah, maka kemudian dia akhirnya mencela dirinya sendiri. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Yang dimaksud dengan nu'as di sini, ya, jika seorang salat dalam keadaan nu'as, yaitu muqaddimatun naum, pembuka awal dari tidur, yaitu rasa ngantuk. Rasa ngantuk maksudnya jika seorang salat dalam keadaan rasa ngantuk, dalam keadaan ngantuk berat, maka hendaknya dia tidur. Dia hendaknya memberikan hak badannya, yaitu untuk beristirahat. Jika dia salat kemudian dia didominasi oleh rasa ngantuknya dan dia tidak bisa melaksanakan salat sebagaimana mestinya, tidak bisa berdoa kepada Allah sebagaimana mestinya, maka hendaknya dia istirahat. Oleh karenanya Nabi SAW menyebutkan, mengisyaratkan dalam hadis ini, kata Nabi SAW, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu. Dia tidak tahu, bisa jadi dia ingin beristighfar, karena saking ngantuknya dia salah ucap, maka dia malah mencela dirinya. Ya. Oleh karenanya seorang yang ngantuk berat, dia tidak bisa melaksanakan sholat, tidak bisa doa sebagaimana mestinya yang harus dia bisa lakukan. Oleh karenanya Nabi SAW memberi pengarahan agar orang yang mengalami kondisi seperti ini, dia sholat dalam keadaan ngantuk berat, maka hendaknya dia istirahat, hendaknya dia tidur. Setelah hilang rasa ngantuknya, maka dia bisa sholat dengan penuh semangat. Perhatikanlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam dua hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama, ya, tentang kisah Zainab tadi radhiyallahu taala anha, di mana
Barang siapa yang sholat, kemudian sholat dengan sholat yang terus-menerus sampai akhirnya dia merasakan rasa capek, rasa letih yang amat sangat. Sampai-sampai kemudian berusaha memegang tali agar bisa terus sholat. Hal ini luar biasa ibadah yang seperti ini. Akan tapi dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ini sikapnya berlebih-lebihan dalam beribadah. Demikian juga hadis yang tadi yang kedua yang kita bacakan, jika seorang sholat dalam keadaan ngantuk, maka jangan dia paksa dirinya untuk kemudian sholat karena semangat beribadah. Enggak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh untuk dia beristirahat. Ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya. Hal ini menunjukkan bahwasanya ad-din kulluhu yusrun, bahwasanya agama ini seluruhnya mudah. Dan ini merupakan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya agar mereka bisa beribadah dengan tidak berlebih-lebihan, bukan beribadah dengan sesuatu yang tidak mereka mampu, bukan beribadah dengan perkara yang amat berat bagi mereka, akan tapi beribadah sesuai dengan semangat mereka dan memberikan hak tubuh mereka untuk beristirahat agar bisa beribadah setelah itu dengan penuh semangat.